Salam ibu-ibu perwagis yang terkasih, selamat jumpa kembali walau dalam jarak jauh. Ibu-ibu perwagis yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pada pertemuan kali ini. Acara pertemuan perwagis pada tanggal 13 Maret 2021 dalam rangka ulang tahun Perwagis yang ke-15 sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh Ibu Ishak. 2. Pujian oleh Ibu Gito. 3. Firman Tuhan oleh Ibu Trivena. 4. Doa. Doa yang pertama untuk bangsa dan negara oleh Ibu Yogi. Doa yang kedua untuk kesehatan ibu-ibu perwagis oleh Ibu Wahyuni. Doa yang ketiga untuk kelangsungan perwagis oleh Ibu Ida. 4. Untuk persiapan aksi sosial kepada sesama oleh Ibu Rona. Yang kelima, doa penutup oleh Ibu Kartuti. Demikian ibu-ibu susunan acara yang akan kita laksanakan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu. Tuhan, perkenankanlah kami mohon ampun segala dosa kami, dan perkenankanlah kami panjatkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, ibu-ibu perwagis beserta keluarga. Tuhan Yesus, saat ini perwagis mengadakan pertemuan jarak jauh. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, mulai awal, pertengahan, sampai akhir. Agar pertemuan yang jarak jauh ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami semua. Mohon urapan-Mu ibu-ibu yang bertugas dalam mengisi pertemuan ini. Mohon campur tangan-Mu agar semua berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu kami aturkan selanjutnya kepada Ibu Gito. Salam saudara-saudaraku terkasih, ibu-ibu perwagis yang sangat saya cintai dan kami rindukan. Selamat ulang tahun perwagis yang ke-15. Ibu-ibu terkasih, ternyata persekutuan kita dalam doa, pujian, dan penyembahan yang kita adakan setiap 2 bulan sekali, di mana tujuannya mempererat hubungan antar ibu-ibu perwagis yang mewakili dari beberapa gereja di Ampel. Oh, puji Tuhan, sudah berjalan 15 tahun. Hari ini kita peringati bersama karena situasi COVID-19 yang belum memungkinkan kita untuk mengadakan persekutuan dengan bertatap muka. Kali ini kita mengadakan persekutuan dengan WA masing-masing di rumah masing-masing.
Sebenarnya kami merencanakan untuk membuat Zoom di dalam pertemuan kali ini dan juga seterusnya sementara corona berjalan dan kita belum diperbolehkan untuk bertemu dengan bertatap muka. Tetapi karena satu dan lain hal, ada beberapa ibu yang masih belum bisa mengikuti Zoom meeting. Jadi kami sepakat untuk kita bersekutu dengan WA di rumah kami masing-masing. Salam sehat ibu-ibu yang terkasih. Mari kita rayakan sesuai dengan kemampuan kita bersama, di mana sebagian dari anggota keluarga sudah sepuh-sepuh, sudah lansia, sudah umas, tetapi puji Tuhan semangatnya luar biasa. Terima kasih ibu-ibu. Mari kita isi bersama perayaan HUT ke-15 Perwakris ini dengan masing-masing menyampaikan satu pujian dan satu kiriman foto atau video bunga-bunga. Ternyata sebagian besar dari kita ini pencinta bunga. Mari kita saling menyaksikan bunga-bunga yang dihadiahkan Tuhan kepada kita. Kita pelihara, kita nikmati, dan kita saling bertukar karya Tuhan yang kita pelihara di rumah kita masing-masing. Selama masa corona ternyata banyak hal positif juga yang kita dapatkan. Antara lain, yang dulunya agak cuek kepada tanaman bunga atau tanaman buah-buahan atau tanaman yang lain, ternyata kita menjadi lebih mencintai bunga-bunga, tanaman-tanaman buah, tanaman yang lainnya juga, ciptaan Tuhan yang waktu kita sibuk kita tidak begitu memperhatikan. Tapi di saat pemerintah menghendaki kita diam di rumah untuk sementara supaya penyebaran COVID-19 tidak menyebar cepat dan berusaha untuk semakin hari semakin turun dan akhirnya harapan kita COVID-19 akan mati semua di seluruh dunia, sehingga dunia bisa merasakan damai dan sejahtera, hidup tentram tanpa COVID, dan mestinya juga tanpa penyakit-penyakit yang lain yang mengganggu kehidupan kita. Demikian ibu-ibu sedikit yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Immanuel, haleluya. Semangat walaupun umas sudah kita terima dari Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya.
Selamat sore Ibu-Ibu Perwakris. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita bisa memperingati ulang tahun Perwakris yang ke-15. Biarlah ulang tahun kita di hari ini atau tahun ini akan menambah kita lebih semangat lagi untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Ya, meskipun banyak anggota Perwakris yang sudah sepuh-sepuh, tapi saya harap kita tidak akan kekurangan semangat untuk kita memuji Tuhan, terus melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Untuk itu sore hari ini kita akan memuji Tuhan sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Hari lepas hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia semua. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluannya cukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas, puas dengannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluannya cukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas, puas dengannya. Halo, selamat berjumpa ibu-ibu Perwakris yang sangat saya kasihi, yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, dan yang sangat saya rindukan tentunya. Ibu-ibu yang terkasih, ternyata tidak terasa
bahwa persekutuan wanita Kristen Ampel sudah berjalan selama 15 tahun. Walaupun selama lebih kurang 12 bulan kita ibu-ibu perwakris tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa bertatap muka, tetapi oleh karena berkat, kasih dan kemurahan Tuhan, maka persekutuan wanita Kristen Ampel masih tetap eksis. Dan Perwakris masih terus semangat, dan semangatnya itu tidak pernah pudar. Bahkan yang saya tahu, semua anggota Perwakris, ibu-ibu Perwakris, semua selalu ada dalam lawatan, dalam penyertaan, dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, monggo ibu-ibu, di hari ulang tahun ini kita bersama-sama panjatkan doa, panjatkan pujian syukur kepada Tuhan, karena pujian syukur itulah adalah yang benar dan yang baik. Dan itu justru yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dalam Alkitab tercatat, dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah ibu-ibu yang terkasih. Mari, kesempatan yang istimewa ini, yang pertama-tama kita akan panjatkan pujian syukur kepada Allah, karena Tuhan yang sangat baik. Dan yang perlu kita tahu yang kedua, bahwa kebaikan bahkan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih setia Tuhan akan berlangsung untuk selama-lamanya, khususnya untuk kelangsungan perjalanan Perwakris. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama terus maju. Kita terus berharap, kita terus mengandalkan Tuhan agar keberadaan Perwakris tetap menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Walaupun sampai sekarang pandemi masih ada, kita Perwakris akan terus maju bergandengan satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Tuhan yang ditulis oleh Salomo. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-4. Kita akan buka ke sana. Amsal Sulaiman pasal yang ke-4 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan buat kita. Saya mohon ibu-ibu semua memperhatikan tentang ayat yang akan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-25.
biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Inilah ibu-ibu yang terkasih, perjalanan Perwakris masih terbentang panjang ke depan. Mari Bapak Ibu, mari Ibu-ibu, kita akan bersama-sama mengikuti petunjuk firman Allah. Dikatakan biarlah mata kita memandang terus ke depan. Yang perlu digarisbawahi adalah terus memandang ke depan. Dan dimantapkan lagi, dan tatapan matamu tetap ke muka. Yang perlu digarisbawahi adalah tetap ke muka. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, terus sama dengan tidak berhenti. Tetap artinya tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser. Nah, inilah ibu-ibu. Yang kedua, kita hendaknya terus memandang dan menatap ke depan, supaya Perwakris tetap berjalan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan, monggo Bapak Ibu, ibu-ibu, kita akan terus fokus pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun tidak sedikit hal-hal yang terjadi, baik itu hambatan maupun rintangan, tapi mari Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan fokus, melainkan pandangan mata kita terus ke depan, tatapan muka kita terus ke depan. Itulah Bapak Ibu yang Tuhan sampaikan kepada kita, untuk kita terus maju ke depan, supaya nama Tuhan yang diagungkan. Yang berikutnya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana untuk selanjutnya? Karena kita sebagai manusia tentunya semua menyadari tentang keberadaan kita sebagai wanita, sebagai ibu. Jelas kita adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Tapi pada kesempatan ini, ibu-ibu yang terkasih, Tuhan akan memberikan sesuatu yang berharga buat kita semuanya, supaya dalam perjalanan hidup kita ke depan, perjalanan Perwakris ke depan, betul-betul kita memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki kesanggupan untuk berjalan maju. Mari Bapak Ibu, kita akan baca ayat yang tidak asing dari kehidupan kita. Bahkan penjenengan sudah membaca berulang-ulang dan berulang-ulang kali. Sudah menjadi bahan-bahan untuk menyampaikan firman ini kepada orang lain. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40. Monggo Bapak Ibu yang ngasuh Alkitab, kita akan bersama-sama buka dan langsung kita simak. Saya akan membacakan ayat tersebut. Yesaya 40 dimulai dari ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertian Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30. Bahkan orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi kita baca ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian ibu-ibu yang terkasih. Firman Allah sudah sangat jelas buat saya dan panjenengan, bahwa Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya yang ada, Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah lesu untuk memperhatikan saya dan panjenengan. Inilah perhatian Tuhan terhadap kita, khususnya bagi ibu-ibu berpastis. Ayat selanjutnya mengatakan, bahwa Dia, Tuhan itu, akan memberikan kekuatan kepada siapapun orangnya yang sedang lelah. Dan dikatakan ayat berikutnya, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ibu-ibu, inilah bekal firman Tuhan yang ngoni saya dan panjenengan untuk terus maju ke depan. Karena Allah yang sudah mengawali Perwakris ini dibentuk untuk kelangsungan Perwakris ke depan. Allah terus memperhatikan kita, memperhatikan Perwakris. Dikatakan ayat yang ke-30, sekalipun orang muda menjadi lelah dan teruna-teruna jatuh tersandung, namun dikatakan bagi siapa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Diumpamakan seperti seekor burung raja wali yang naik terbang tinggi di angkasa. Dia terbang dengan menggunakan kekuatan sayapnya. Maka Bapak Ibu, dikatakan, setiap orang yang memiliki kekuatan daripada Tuhan, manakala berlari, tidak akan mengalami kelesuan. Bila berjalan, tidak akan menjadi lelah. Monggo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hendaknya yang ketiga, kita akan terus menanti-nantikan Tuhan. Dengan kata lain, kita terus berharap, bersandar, bahkan mengandalkan Tuhan. Jangan kita cemas, jangan kita tawar hati untuk kelangsungan Perwakris. Karena apa? Kita akan melihat ayat yang terakhir. Yesaya 41 ayat 8 hingga sampai ayat yang ke-10. Inilah sangu dari Tuhan yang hendaknya kita terapkan di dalam perjalanan Perwakris ke depan. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih,
keturunan Abraham yang kukasihi, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pesan Tuhan itu komplit buat kita semuanya. Jangan kita takut, jangan kita cemas, jangan tawar hati untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Sebab Allah sudah dengan jelas bahwa Allah yang sudah memilih saya dan panjenengan. Maka Tuhan, Dia konsekuen akan menyertai langkah perjalanan kita ke depan. Jangan kita bimbang dan ragu, sebab kita punya Tuhan Allah yang setia. Yang selanjutnya dikatakan, Tuhan akan meneguhkan saya dan panjenengan. Bahkan Tuhan bersedia untuk menolong kita. Tuhan tetap memegang tangan kita untuk membawa kemenangan. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan buat kita semuanya pada saat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Monggo Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama tunduk diri di hadapan Allah. Yang pertama, kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita bersama-sama menyerahkan untuk kelangsungan hidup ini ke dalam tangan Tuhan dengan satu landasan iman dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang Maha Besar, dengan bersyukur yang melimpah ruah kami haturkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat memperhatikan kami, Engkau yang menyertai kami, yang menuntun kami, hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Ini semua terjadi bukan karena kekuatan, kemampuan, kepandaian kami, tetapi semua mutlak oleh karena kasih Tuhan yang sangat besar. Sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan betapa besarnya kasih setiamu itu Tuhan. Dan pada saat ini kami ibu-ibu berwakris datang ke hadapan Engkau, menyerahkan kembali kelangsungan hidup ini, kelangsungan perwakris ke dalam tangan Allah, di mana Allah yang sudah membekali kami dengan firman-Mu. Maka kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan menyertai kami, menuntun kami, membimbing kami, sehingga keberadaan perwakris tetap bisa menjadi terang dan garam, menjadi kesaksian yang hidup, bahkan menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Demikianlah Tuhan, bersyukur buat firman-Mu. Karena dengan firman-Mu kami bisa mendapatkan kekuatan. Dengan firman-Mu kami bisa mendapatkan pengajaran. Kami menyerahkan seluruh kehidupan ibu-ibu perwakris ke dalam tangan Allah dengan satu landasan percaya. Sebagaimana firman-Mu katakan,
Engkau yang sudah memilih kami, tidak pernah Engkau meninggalkan kami, melainkan penyertaan Tuhan itu akan terus berlangsung hingga sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan, doa yang sudah kami panjatkan, kami pinta dan kami peralaskan dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Besar. Amin. Duh Gusti Rama sembahan kawula ingkang dedampar wonten kratoning swarga ingkang maha mulya. Inggih Gusti kawula Gusti Yesus Kristus. Atur panuwun kawula kunjuk wonten ngarsa Paduka Duh Rama. Menawi titi wanci menika kawula saged ndedonga kawontenanipun perwakris ingkang dinten menika ulang taunipun. Duh Rama duh sembahan kawula sinaosa pinten-pinten wulan menika mboten saged makempal amargi wontenipun pandemi. Duh Gusti ananging kawula tetep celak setunggalanipun inggih menika Persekutuan Wanita Kristen Ampel menika kagungan Paduka ingkang kedah saged nindakaken katresnanipun dumateng sesami inggih dawuh Paduka ingkang saged kawula lampahi. Matur nuwun Duh Gusti, matur nuwun Duh Rama. Titi wanci menika Duh Gusti kawula ugi tansah nyuwun kelajenganipun perwakris menika mugi sansaya dangu sansaya ngrembaka lan dados berkah kangge sesami. Kawula ugi matur nuwun Duh Gusti kawula ingkang sampun sepuh-sepuh saged nindakaken ayan kawula miturut dawuh Paduka. Duh Gusti Duh Rama sembahan kawula ugi tansah nyuwun kangge negari lan bangsa kawula. Wekdal menika ingkang boten tentrem Paduka paringi katentreman pulih kados kala malih. Kangge para sederek-sederek kawula ingkang dereng tepang kalian Paduka, mugi Paduka timbali, mugi Paduka dadosaken kagungan Paduka ingkang saestu saged nindakaken katresnan wonten ing gesangipun kanthi mekaten dredah-dredah ingkang dumadi ing pundi-pundi papan panggenan menika saged kasirep amargi dasaripun katresnan dhateng sesami. Duh Rama duh sesembahan kawula. Salajengipun kawula ugi tansah nyuwun kangge warganing perwakris setunggalipun brayatipun keluarganipun Paduka paringi berkah katentreman kacekapan karukunan lan ugi Paduka enggal nyinggiraken pandemi ingkang wonten ing saendenging bawana menika saendenging jagat menika Paduka singgiraken tepi amrih manungsa ing jagat menika saged gesang kanthi kebak ing katentreman inggih saking namung berkah Paduka. Gusti sembahan kawula pandonga kawula ingkang kirang saking sampurna menika inggih awit saking cubluking manah kawula kiranging pangertosan kawula mugi Paduka berkahi kanthi Roh Suci ingkang Paduka paringaken dhateng kawula sedaya minangka umat ingkang pitados dumateng Paduka wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus inggih juru wijeng kawula pandonga kawula menika kawula unjukaken pinuji lan pinundiya asma Paduka Duh Rama langgeng ing salami-laminipun. Amin. Doalah Rama sembahan kawula ingkang dedampar ing kratoning swarga ingkang kala tepang wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Kala ngunjukan puji syukur lan panuwun Gusti Paduka sampun nuntun gesang kawula wit enjang dumugi enjang malih kanthi berkah lan tuntunan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa.
Kan kawula ngaturaken panuwun Gusti dene paduka wiwit corona wonten kula wonten ing Jakarta. Gusti sampun maringi berkah dumateng kawula. Wonten ing Jakarta duh Gusti kawula nampi sakit ngantos operasi. Ananging Gusti tansah maringi kekiyatan kesehatan kawijengan dumateng jiwa raga kawula. Saengga dumugi ing sepriki duh Gusti kawula namung saged ngunjukaken puji syukur lan panuwun dumateng paduka ingkang sampun nuntun lan berkahi gesang kawula kaparingan sehat bagas waras. Saengga wonten ing Jakarta ngantos sekawan wulan duh Gusti amargi wontenipun corona. Wontenipun corona ing punika Gusti sedaya margi-margi katutup. Lajeng kawula badhe wangsul dhateng Ampel mboten saged. Ananging Gusti mboten nilaraken panganti lan pangayoman dumateng paduka saengga ing wekdal seminggu saderengipun kala tuntun dening Rasi Gusti saged wangsul wonten ing Ampel kanthi berkah lan tuntunan Rasi Paduka wilujeng demi ing griya kanthi tuntunan Rasi Paduka. Matur nuwun Gusti dumugi sepriki Gusti kawula namung saged nganjukaken puji syukur lan panuwun dumateng paduka kesehatan kegiatan kawijengan ingkang sampun kaparingaken dumateng kawula wonten ing pelindunganipun Rasi Gusti. Menika Gusti atur panuwun lan sambat kawula lan donga menika kawula njukaken wonten ngarsa paduka kanthi alambaran kurban satrah paduka inggih juru wilujeng kawula Yesus Kristus kawula matur donga lan berkah. Matur nuwun Gusti. Haleluya. Kehadiratmu ya Bapa, apabila sore hari ini Tuhan mengizinkan pertemuan Bapa Kris secara online yang baru pertama kali kami laksanakan. Karena pertolongan dari Tuhan, Tuhan memberkati rencana-rencana juga pelaksanaan sampai hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa yang sangat baik, saat ini kami juga berdoa untuk rencana kegiatan sosial kami yang akan kami laksanakan pada bulan Mei pada Paskah tahun 2021 nanti. Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh Tuhan percaya untuk mengelola titipan Tuhan dan kepada kami seberapapun yang Tuhan titipkan pada kami yang akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami. Nantinya kami akan rundingkan di panti Berdakah, di panti asuhankah, di lingkup gereja kami, beberapa gereja ataukah di lingkungan hidup di mana kami Tuhan berikan berada. Oh Bapakku yang penuh kasih, seberapapun kepercayaan Tuhan pada kami akan sampaikan kepada mereka. Oh Bapa dalam surga, sangat-sangat bersyukur berkat anugerah Tuhan yang setiap hari Tuhan lihatkan pada kami, berupa kesehatan, berupa semangat, berupa kekuatan. Walaupun sebagian besar kami sudah di usia lansia, Tuhan memberkati kami. Kami boleh bergandengan tangan dengan saudara-saudara kami yang muda-muda mewujudkan kegiatan ini. Terima kasih Bapa dalam surga yang mulia. Kami pasrahkan total segala rencana kegiatan kami bulan Mei nanti ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur Bapa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu dan datanglah kerajaan-Mu. Pada hari ini kami memohon kesehatan bagi seluruh bangsa yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Semoga Tuhan beri kesehatan dan Tuhan singkirkan kami semua dari virus COVID-19. Bagi yang positif, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan kiranya semua hamba-Mu beri kesehatan dan kemampuan untuk menjaga hati dan kehidupan yang sehat. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani protokol kesehatan, untuk menjaga kami dan juga sesama kami. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami
yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Duh Rama kawula ingkang pinarak lenggah wonten ing kraton swarga, inggih ingkang kawula tepang wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Matur nuwun Duh Gusti, paduka tasih paring kesempatan lan wedal. Enjang menika kawula pasrahaken sedaya umat kagungan paduka wonten ing masa pandemi menika. Putra-putra paduka, paduka jagi lan paduka lindungi. Para abdi paduka, paduka paringi kenyunggahan anggenipun ngladosi wonten ing pakaryan paduka saengga sedaya jemaat dipun berkati, sanak sederek pikantuk kekiyatan enggal, sanak sederek dipun menangaken awit karana paduka ingkang sampun mimpin wonten ing pagesangan kawula sedaya saengga kawula sedaya dados berkat wonten ing masa pandemi menika. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula pitados bilih paduka njagi lan mbentengi putra-putra kagungan paduka, abdi paduka, paduka berkati. Matur nuwun Duh Gusti, wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula pasrahaken pandonga menika. Amin. Nasihatku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat sore Ibu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan
sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Kala wau namung Paduka ingkang dados sumbering panuwun panyuwun kawula Gusti. Kawula pitados Paduka mboten nate nilar kawula, mboten negakaken kawula sedaya tansah wonten ing salebeting reribet. Mesti badhe maringi pangluaran. Menawi sedaya kala wau awet kalepatan kawula, awet mboten saged nindakaken kula wendrah berkah ingkang saking Paduka kanthi andhapasoring manah nyuwun sih pangapunten. Yang menika wekdal menika kawula pasrah sumarah sumindhi wonten ngarsa Paduka. Pareng Paduka pulihaken para sanak sederek kawula ingkang reribet wonten ing masalah ekonomi. Kepareng Paduka paring pangluaran lumantar pakaryanipun ingkang prayogi wonten ngarsa Paduka. Estu Gusti menika kawula pitadosi Paduka menika Allah ingkang tansah mulihaken, tansah nyamektakaken menapa ingkang dados kabetahan kawula. Lan Paduka sagetaken kawula sedaya saged kula wendrah berkah ingkang saking Paduka saengga mboten ngantos wonten bab ribet ingkang kados menika kados ingkang sampun kalampahan. Pareng Paduka resiki manah lan pikiran kawula supados kawula saged nindakaken kula wendrah berkah ingkang saking Paduka kanthi prayogi. Menika ingkang tansah kawula suwun wonten ngarsa Paduka. Duh Allah kepareng ugi Paduka tansah berkahi kawula, kawula sami saged nindakaken menapa yang dados bagian kawula. Inggih menika nindakaken sabda pangandika Paduka kanthi tulusing manah wonten ing salebeting manah pikiran pocapan lan tindakan tanduk kawula. Gusti sumbering berkah kawula nglenggana anggen kawula matur wonten ngarsa Paduka kathah kalepatan kawula ingkang menika kanthi andhapasoring manah kawula nyuwun sih pangapunten. Kababaring berkah kawula suwun linambaran rah korbanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Gusti. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh